A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati jamaah sekalian, para dokter dan semua karyawan. Insya Allah hari ini kita tidak jauh-jauh karena ini ilmu ini harus langsung kita pakai. Saya nggak akan bicarakan fikih terlalu jauh karena kita memang kita niatkan sebentar lagi kita akan pakai langsung. Jadi ini ilmu terapan yang harus langsung kita laksanakan, yang harus berkaitan langsung dengan keinginan dan tujuan. Yang pertama, bahwa Allah memerintahkan sholat itu dasarnya awalnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ulang lagi tentang ayat ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya merencanakan untuk menciptakan wakilku. Wakilku di muka bumi ini. Jadi disebut al-wakil. Saya adalah wakil Allah. Kemanapun saya berada, saya adalah wakilnya Allah. Saya mewakili Allah untuk menjadi perawat, untuk menjadi dokter, untuk menjadi direktur, untuk menjadi apa saja. Setiap pekerjaan kita saya sandarkan adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali seluruhnya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menandakan bahwa saya menyadari bahwa saya adalah wakilnya Allah. Sikap mental seperti ini harus kita bangkitkan, langsung kita praktekkan hari ini. Karena kita langsung menyadari bahwa saya adalah wakilnya Allah hari ini. Maka setiap pekerjaan saya itu bersambung. Kadang-kadang kita baru saja ngobrol-ngobrol sama teman-teman bahwa kenapa kita itu tidak terlalu semangat untuk sholat. Kenapa kita tidak terlalu semangat untuk baca Quran? Kenapa tidak semangat untuk melakukan suatu tindakan-tindakan keagamaan? Karena memang tidak disadarinya. Karena pikiran kita itu masih seolah-olah nanti di akhirat kelak. Walaupun waktu kita sangat pendek hidup kita, walaupun usia kita sudah 60 tahun, bahkan 70 tahun, itu rasa-rasanya kayak kembali ke akhirat itu kayaknya masih jauh sekali. Apalagi masih muda. Maka agar kita kembalikan lagi kesadaran ini bahwa agar dekat maksudnya. Antara sholat dan kerja itu jangan jauh-jauh. Memang itu tempatnya. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, ada kalimat sabar dan ada kalimat sholat. Sekaligus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat dan sabar itu sungguh amatlah berat. Dan kita merasakan berat itu. Kenapa berat? Nah, coba kita pikir sekarang bahwa kenapa berat terasa. Rasulullah mengatakan kam min qa'imin hadhuhu min salati at-ta'abu wan nasab. Berat. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek dan penat. Berat sekali. Gimana? Kenapa? Karena tidak ada kesadaran bahwa sholat itu adalah alat atau sarana untuk berdoa. Sholat adalah merupakan sarana. Wasta'inu, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sarana untuk minta tolong melalui sholat dan sabar. Kalau itu disadari,
maka kita akan bergegas sholat untuk segera minta tolong, nanti kita ketemu zuhur. Baik, di saat saya berdiri, ada kaitannya kah dengan pekerjaan kita hari ini? Ada kaitankah dengan pekerjaan nanti kita setelah ini? Setelah kita habis ngaji ini langsung bersamaan itu. Karena pekerjaan sholat ini merupakan hubungan batin kita dengan Allah. Bainal mutabatina ini, antara dua batin. Jadi kita harus melibatkan batin. Makanya jika tidak melibatkan batin, maka menjadi at-ta'abu wan nasabu. Capek dan penat. Ini sholat ini hubungan batin. Antara dua batin, batinul mukasyif wal mukasyaf. Antara batinnya Allah yang membuka batinnya hamba. Dua batin inilah yang diperlukan dalam sholat. Sampai sekarang ini kita masih berbicara soal fikih. Fikih tidak bisa dipisah dengan batin. Adabul zahiri unwanu adabil batini. Adabnya zahiriyah, batiniyah menunjukkan perilaku batinnya. Orang sholat ada dua jenis. Jika batin tidak dilibatkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuannya. Kenapa? Idza qamu ila sholati, apabila ia berdiri sholat, qamu kusala. Ia berdirinya berat sekali, malas sekali. Wala yadhkurunallah, di dalam sholatnya ia tidak berzikir. Dalam sholatnya ia melamun. Illa qalila, hanya sedikit saja ingatannya kepada Allah, tapi lamunannya masih banyak. Maka hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa merasakan terus nyambung itu. Apa sholat itu? Yaitu ketemunya batin antara dua batin. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Di saat berdiri, takbiratul ihram, kita berdiri. Kita niatkan memang satu saja niat kita. Tujuannya minta tolong untuk hari ini. Tujuannya minta tolong untuk saat kapanpun saya akan butuhkan hari ini. Fa in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu, dan seterusnya. Dan kita niatkan, maka ada getaran akan terjadi. Jika ketemu batin maka bergetar. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Taqsha'irru artinya bergetar, ada getarannya. Salat itu ada getarannya. Baca Quran ini ada getarannya. Mencintai Allah itu ada getarannya. Allahu Akbar itu ada getarannya. Semua merinding. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar sekujur tubuh, kulit dan hati. Bergetar. Dan ini belum lumrah di pikiran kita, belum lumrah, belum terbiasa. Belum pernah terdengar. Belum ada bahkan siapa yang mengajarkan ini. Ayatnya ada. Tapi getaran-getaran itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila dibacakan nama Allah. Dibacakan saja nama Allah, Allah, Allah. Dibacakan saja. Kita dengarkan Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan dibacakan Al-Quran. Ayat-ayat Allah, zadathum, bertambah getarannya itu. Ada getarannya. Dan kita pun sampai sekarang belum pernah merasakan, bahkan asing dengan ayat ini. Berapa banyak orang hafiz. Berapa banyak orang baca Quran. Kata Rasulullah,
Ya'ti ada nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang sholat. Yusalluna wa la yusallun. Tapi dia tidak sholat. Ini perlu hari ini kita renungkan ayat-ayat Al-Quran.